All 37 2015 adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita cantik bernama Amy. Memiliki dada tepos membuat Amy selalu dikucilkan oleh teman-temannya, sampai akhirnya ia nekat operasi dan merubah penampilannya. Namun perubahan Amy malah justru membuat dirinya terlibat dalam masalah. Nah, apakah yang akan Amy hadapi? Dan bisakah Amy lolos dari masalah tersebut? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film dimulai pada tahun 1977. Diperlihatkan dua orang anak laki-laki bernama Daryl dan John Roy tinggal di tempat barang rongsokan dengan ayah mereka bernama Jimmy yang memiliki hobi mendengarkan radio polisi curiannya untuk mengetahui info kecelakaan di dekatnya. Saat itu juga ia segera menuju ke TKP bersama kedua anaknya ketika mendengar seorang pengendara wanita terluka. Setibanya di sana, Jimmy melapor ke lokasi menyamar sebagai paramedis. Wanita tersebut dengan cepat dibunuh oleh Jimmy, kemudian menikmati lukanya yang terbuka saat kedua anaknya melihat dari dalam mobil ambulans curiannya. Di scene selanjutnya memperlihatkan sebuah laporan berita dan kliping surat kabar, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 30 hilangnya pengendara di daerah Pine Barrens di sepanjang East Pine Road selama kurun waktu 20 tahun. Sudah jelas Jimmy lah dalang di balik semua itu, namun sampai detik ini polisi belum dapat menguak kejahatan Jimmy. Berpuluh-puluh tahun kemudian, scene memperlihatkan sepasang sejoli bernama Samantha dan pacarnya Jordan. Melewati jalan yang sepi menuju lokasi kencan, kedua bucin ini bermesraan sambil mengemudi. Kelakuan konyolnya tersebut membuat mereka kecelakaan. Melihat Jordan masih belum sadar, Samantha segera menelpon 911 dan tak lama ambulans 37 tiba. He's trapped. Please hurry. Ternyata itu Daryl dan John Roy yang sekarang sudah dewasa. Dengan modus yang sama seperti ayahnya, Samantha dan Jordan dengan cepat dibunuh oleh mereka. Di adegan selanjutnya, diperkenalkan seorang remaja cantik bernama Amy. Baru-baru ini, Amy kehilangan ayahnya yang seorang petugas pemadam kebakaran. Situasi menceritakan bahwa Amy sedang memiliki masalah dengan temannya bernama Angel, tentang Amy yang melarang Angel berpacaran dengan pria yang tidak baik bernama Brad. Selain itu, diperkenalkan teman-teman Amy yang lain, yaitu Tim, Jason, pacarnya Brooke, dan Rachel. Mungkin kebelet viral dan anak-anak bandel, akhirnya mereka semua mencoba membuat aksi berbahaya untuk direkam. Keseruan itu pun membuat Angel ingin mencobanya. Namun Brooke yang baru saja berhasil melakukan aksinya sendiri, kesal karena Angel sekarang mencobanya, hingga dengan sengaja Brooke mengalihkan perhatian Jason, menyebabkan Angel jatuh ke jalan dan tewas. Ketika polisi tiba, Brooke membuat keterangan palsu mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan dan kesalahan Angel yang ceroboh. Kemudian acara pemakaman Angel pun dihadiri oleh polisi Higgins dan teman-temannya. Amy selaku perwakilan memberikan pidato singkat. Atas kelakuan konyol mereka, Higgins menasihati para murid untuk tidak melakukan hal yang sama dan selalu berhati-hati. Mengerti Amy pasti masih bersedih, Jason sengaja mengirim pesan online untuk menghiburnya, sekaligus mengajak Amy kencan. Seketika kesedihan Amy mereda. Kencan mereka pun Amy curhatkan ke ibunya Mary. Di tengah obrolan singkat mereka, tiba-tiba Amy meminta izin ke ibunya untuk melakukan operasi gunung kembar. Memiliki gunung kembar yang kecil membuat Amy dikucilkan oleh teman-temannya. Akhirnya setelah diizinkan oleh ibunya, operasi Amy pun segera dijadwalkan. Setelah dari rumah sakit, Amy bersama Jason tiba di pesta Brooke. Meskipun tidak nyaman dengan keramaian, yang penting bersama AA Jason, Amy tetap senang. Karena sebelumnya Jason dan Brooke sempat cekcok, Brooke pun semakin emosi melihat pacarnya gandeng cewek lain.
Dengan kecemburuannya, Brooke mengatakan kepada Amy bahwa dia, Jason, Samantha, dan Jordan sebelumnya pernah menabrak seorang wanita tua hingga tewas di jalan Ash Pine Road. Namun karena takut dipenjara, mereka meninggalkan jasad si nenek tua begitu saja. Ternyata Samantha dan Jordan adalah teman mereka juga. Mengetahui teman-temannya seorang pembunuh, Amy pergi meninggalkan pesta, sedangkan Jason memarahi Brooke atas apa yang ia perbuat. What is wrong with you? Anyways. No wonder your parents hate you. Get the fuck! Sementara Brad dan Rachel yang meninggalkan pesta untuk mojok, tanpa mereka sadari mobil mereka parkir di depan kediaman Daryl, hingga Daryl dan John Roy menyerang dan membunuhnya, lalu membawa kedua jasad itu ke kediaman mereka. Perbuatan Brooke jelas membuat teman-temannya panik. Tim langsung meninggalkan pesta untuk memberitahu Brad. Namun sayang, Brad susah dihubungin. Takut terjadi sesuatu, akhirnya tim segera menyusul Brad. Di sana, tim malah menemukan mobil Brad penuh darah. Dengan perasaan waspada, tim mengikuti jejak darah sampai ke tempat barang rongsokan. Tanpa sadar, dia telah masuk ke kandang psikopat. Kepanikan dan ketakutan tim semakin menjadi ketika menemukan mobil Jordan terbengkalai serta jasad Brad dan Rachel di bagasi. Melihat tim, John Roy yang kebetulan lewat langsung membunuhnya. Kemudian, petugas Higgins menanggapi laporan tentang mobil Brad yang terbengkalai di luar tempat barang rongsokan. Saat itu juga segera Higgins menuju ke TKP. Di sana Higgins bertemu Daryl yang merupakan pemilik tempat tersebut. Saat interogasi, darah para jasad yang ngalir hampir membuat Daryl ketahuan. Tapi untungnya Higgins segera pergi karena tidak melihat keanehan di tempat Daryl. Atas perdebatan kemarin dengan Jason di pesta, Brooke pergi cari angin sambil nelpon ibunya. Namun keisengan pengendara lain membuat HP Brooke jatuh dan tidak fokus, hingga seorang pengendara yang kebetulan melintas melaporkan kecelakaan tersebut. John Roy dan Daryl dengan cepat merespon dan tiba di TKP. Seperti biasa, mereka menggunakan modus yang sama, sehingga mereka berhasil menculik Brooke dan membawanya ke tempat barang rongsokan, di mana mereka mengikatnya serta menuangkan cairan alkali padanya, lalu membakarnya. Di sisi lain, Amy sedang menjalani operasi pembesaran balon sekaligus mengubah penampilannya secara drastis. Terlihat sekarang Amy benar-benar sangat berbeda. Penampilannya pun sudah cetar dan montok. Ia sengaja merubah karena nanti malam Jason mengajaknya kencan. Secara diam-diam ternyata Mary selama ini punya cemeweo. Tanpa sepengetahuan Amy, malam itu sebelum Amy pergi kencan, pacar Mary datang untuk berkenalan dengan Amy. Tidak disangka-sangka, ternyata pacar Mary Daryl. Melihat Amy dengan tatapan tajam, saat itu juga kilas balik memperlihatkan kejadian di mana wanita tua itu ditabrak. Terungkap bahwa ibu Daryl dan John Roy adalah wanita tua yang dibunuh oleh Jason dan Jordan. Daryl sempat melihat si pelaku. Berhubung penampilan Amy yang sama persis dengan Brooke, membuat Daryl mengira Amy lah pelakunya. Lantas Daryl akan membuat rencana untuk balas dendam. Kemudian, saat Amy dan Jason tengah berkencan, keasikan mereka pun diganggu oleh keributan dari dalam ambulans. Merasa kepo mereka mendekatinya. Akhirnya, rencana Daryl menculik mereka berhasil. Jason berusaha keras menahan John Roy agar Amy dapat melarikan diri. Ketika sudah sampai, Amy langsung lari sebisa mungkin. Namun tempat yang tidak mendukung menyulitkan Amy untuk bersembunyi. Nobody's gonna help you, Amy. Sedangkan Jason hampir kewalahan melawan John Roy yang tidak sebanding. Tapi untungnya dengan pura-pura pingsan ia bisa kabur. Di tengah pengejaran, pelarian Amy pun terhenti. Seketika Amy berteriak histeris saat melihat jasad ibunya digantung di tengah tempat barang rongsokan. Sehingga hal tersebut memicu kedatangan Daryl. Alhasil balon Amy ketusuk. Dengan keadaan terluka, Amy berusaha sekuat tenaga untuk kabur. Akan tetapi, Amy malah mengarah ke rumah Daryl. Di dalam, Amy menemukan ibu Daryl diawetkan dalam etalase, serta Jimmy yang terlihat sangat berbeda. Saat itu juga, kilas balik memperlihatkan Daryl dan John Roy melobotomi ayahnya sendiri, akibat Jimmy menyiksa ibu mereka.
Yeah, you know what I can do? Dengan sisa tenaga yang ada, Amy terus bersembunyi darinya. Sampai akhirnya ia menemukan tempatnya sepertinya bisa buat nyumpet. Tapi di sana dia malah menemukan Brooke masih hidup dengan kondisi mengenaskan. Namun tiba-tiba Amy mendengar suara Daryl. Segera Amy bersembunyi. Please, we have to get out of here. Di sisi lain, petugas Higgins datang kembali karena pas diinterogasi sebelumnya, dirinya merasa ada yang janggal dengan Daryl. Mendengar teriakan dari dalam, Higgins segera masuk dan menemukan Brooke. Namun, mengetahui keberadaan Higgins, Daryl membunuhnya. Begitu juga Brooke ikut dibunuh. Dirasa Amy bersembunyi, ia mencarinya. Perbuatan Amy justru malah membuatnya ditusuk dan tersudut oleh kedua psikopat. Sebelum Daryl bisa membunuh Amy, John Roy teringat masa kecilnya di mana Daryl telah merusak wajahnya. Menyalahkan Daryl atas luka fisiknya, John Roy membunuh Daryl. Tentu saja kesempatan itu dimanfaatkan Amy untuk kabur. Luka yang semakin parah membuat Amy tertatih-tatih serta tidak fokus hingga entah dari mana Jason datang, tapi beruntung Amy selamat. Namun ketika polisi tersebut keluar untuk mengecek keadaan Amy dan Jason, John Roy melaju dengan kecepatan tinggi menabrak Jason, Amy, dan polisi. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film O37. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!